nunggu ya. Gimana sih supaya pasangan saya ini nggak selingkuh, gitu kan? Nah, nggak apa-apa. Namanya juga punya pasangan, kita harus hati-hati, ya kan? Jaga-jagalah, antisipasi. Tapi sebelum kita nonton video ini, pastikan kamu nonton videonya ini sambil pakai earphone supaya pasangan nggak tahu. Jadi jaga kerahasiaan di antara kita. Oke? Langsung aja. Cus. Halo Sobat Hore, ya jumpa lagi di channel paling santai sedunia dengan saya Toto BDY. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih dulu ke teman-teman yang sudah setia ngikutin video saya, komen, bahkan yang sudah membagikannya ke orang lain, dan yang terutama kamu sudah subscribe. Dan yang barusan nemu channel ini, saya ucapkan selamat datang ya. Selamat tersesat di jalan yang benar dengan saya, dan jangan khawatir, pasti ada manfaatnya buat kamu. Tapi biar kamu nggak ketinggalan, biar tetap bisa ngikutin video-video saya seperti teman-temanmu, jangan lupa, nah langsung subscribe dan notifikasi yang paling atas dinyalakan, pinter. Karena nanti kamu akan dapat informasi selain upload video dari saya seperti ini, kamu juga akan saya undang di acara segmen live streaming Ngopi Sore, Ngobrol Happy Sobat Hore. Acaranya sih hari Kamis malam Jumat setiap jam 8. Tapi kalau ada waktu yang harus saya geser, ya pasti saya geser. Sehingga kalau notifikasinya kamu nyalain, pasti kamu dapat informasi dari saya. Pindah hari ini jam sekian, nah itu ya. Percayalah, pasti kamu subscribe. Saya percaya sama kamu karena kamu top. Oke, sekian dulu video ini. Sampai ketemu belum ya? Ngobrolnya aja belum kok sudah terima kasih. Mau pamit. Oke, kali ini kita akan bahas satu materi yang cukup hot. Saya katakan hot karena bukan masalah judulnya aja, tapi sampai caranya itu benar-benar harus 17 tahun ke atas. Jadi kalau anak kecil pastikan, kalau lagi belum punya pasangan ya tidak usah nonton video ini, ya kan? Nggak punya pasangan ngapain takut kalau pasangannya selingkuh? Ya, oke. Jadi bagaimana sih supaya kita ini bisa menjaga supaya pasangan kita nggak selingkuh? Nah, tapi sebelum itu saya mau jelaskan satu hal dulu, bahwa kalau kita ingin supaya orang itu mau mengikuti apa yang kita lakukan, kita harus paham dan sadari bahwa apa yang kita katakan setidaknya harus tepat sasaran. Tepat sasaran yang saya maksud gini, setiap kita mengatakan sesuatu kepada orang lain itu pasti sebuah informasi, ya kan? Tapi alangkah lebih baik kalau informasi ini bersifat sugesti. Sugesti artinya apa? Orang tadi akan menerima informasi dari kita dan masuk ke bawah sadarnya. Supaya apa? Supaya nurut. Sugesti itu tujuannya supaya orang mau mengikuti apa yang kita katakan. Nah, buat kamu yang barusan mampir ke channel ini dan penasaran apa itu bawah sadar, apa itu hipnotis, apa itu NLP, sampai hampir lupa, nggak pernah saya bahas. Silahkan kamu cek di, nanti ada notifikasi di atas dari YouTube yang sliveran ini ya, atau kalau enggak bongkar playlist saya. Di sana ada playlist tentang belajar hipnosis, belajar pemberdayaan diri, loa, kemudian hipnotis, nah, bahkan ada humor hipnotisnya juga. Ya, silahkan mampir ke sana, bongkar di sana. Oke, saya lanjutkan lagi bahwa apapun yang kita katakan kepada orang lain seharusnya efektif. Ya, seharusnya efektif. Bahkan kalau bisa ya efektif supaya orang tadi mengikuti atau nurut apa yang kita katakan.
Nah, supaya nurut, informasi ini harus bersifat sugesti yang masuk kepada bawah sadar orang tersebut, dalam hal ini pasangan kita. Nah, ada orang yang mengatakan bahwa wah, dihipnotis saja Pak orangnya. Nah, kalau kita sudah belajar hipnotis, ya kan, satu, terus orangnya mau dihipnotis supaya seperti itu, ya tahu dong, ya kan. Nah, itu satu. Yang kedua, kita mau meminta pasangan supaya tidak selingkuh, ya. Misalkan kita sudah punya curiga dikit lah kira-kira dia mau selingkuh atau apa. Kemudian kita belajar hipnotis dulu. Belajar hipnotisnya 1,5 tahun, 2 tahun baru jago. Sedang amblas gitu, baru hilang, ya kan? Nah, saya kasih tips yang paling gampang supaya kamu bisa praktekkan. Gimana caranya? Tidak perlu pakai hipnotis, tapi tadi saya katakan 17 tahun ke atas. Nah, ada syaratnya soalnya. Nah, oke. Jadi syaratnya gini. Bukan syaratnya, caranya. Caranya gini. Orang pada dasarnya ketika dia sedang tidak mengaktifkan pikiran sadarnya, bawah sadarnya justru yang akan bangkit atau timbul atau aktif, ya. Jadi orang ketika pikiran sadarnya itu tidak aktif, bawah sadarnya yang aktif. Demikian juga sebaliknya. Kalau bawah sadarnya tidak aktif, ya sadarnya yang aktif. Nah, kita tujuannya kan tadi saya katakan kita akan menyampaikannya pada bawah sadarnya. Oleh karena itu, kita harus menonaktifkan pikiran sadarnya tanpa hipnotis. Nah, ketika kapan itu? Ketika orang masuk pada emosinya dia, perasaannya dia. Nah, yang sering terjadi adalah kita tidak sadar bahwa kapan orang ini masuk dalam kondisi bawah sadar. Dan momen-momen apa tepatnya supaya kita bisa memasukkan informasi ini kepada bawah sadarnya dia. Yang pertama, ketika seseorang atau pasangan kita didominasi oleh perasaan senang, bahagia. Ketika kapan? Ya ada yang tahu sendiri. Misal dia lagi ulang tahun, ya pas ulang tahun misalnya, atau pokoknya lagi bahagia deh. Kalau ulang tahun kan setiap setahun sekali kelamaan. Pokoknya pas lagi bahagia. Ketika dia lagi bahagia, Anda bisa memeluk atau apa, peluklah dia, tapi dengan satu sentuhan yang khas. Misalkan Anda biasa memeluk seperti ini katakanlah, ya. Nggak ada orang, nggak apa-apa, pura-pura ada orang, saya peluk seperti ini. Tapi pada saat itu saya meluknya beda, saya peluk kemudian bagian tertentu dari kepalanya saya sentuh, ya. Ketika saya sentuh bertepatan kayak hari ulang tahun, pas ketika saya sentuh, sampaikan sebuah sugesti, misalkan tetap setia ya, tuh cukup belum? Karena mungkin pada saat itu kita belum tahu persis apakah memang emosinya dia yang lagi muncul atau apakah pikiran sadarnya yang aktif. Kita akan pengennya supaya sadarnya benar-benar tidak aktif dan bawah sadarnya yang muncul. Ketika kapan itu? Ketika Anda bercinta. Gitu. Ya saya nggak perlu jelasin lah bercintanya seperti apa, Anda sendiri yang tahu ketika kapan. Cuman ketika Anda bercinta, Anda harus tahu persis titik ketika kapan dia benar-benar merasakan sensasi ketika bercinta dengan Anda. Ketika kapan? Ya, ketika itu. Ketika sampai pada titik itu, buatlah satu sentuhan yang khas, kemudian Anda bisikkan kepada dia. Bisikannya, sugestinya terserah Anda. Intinya adalah supaya dia tidak melakukan hal-hal yang tidak Anda inginkan. Ya, yang tadi saya katakan tidak selingkuh. Sebagai contoh misalkan, pas ketika titik kulminasi, nah titik kulminasi deh, saya nggak berani nyebut istilahnya. Jadi kalau ada anak kecil lihat yang kayak titik kulminasi, Anda langsung sentuh dia dengan sentuhan yang khas di bagian tertentu yang jarang Anda sentuh. Pada titik itu Anda mungkin misalkan mengatakan seperti ini, tetap ingat sama aku selamanya ya, tetap ingat sama aku selamanya. Itu contohnya. Sekarang saya juga akan jelaskan kenapa mekanisme ini bisa bekerja. Ketika orang pada titik kulminasi di mana dia merasakan sensasi, ya, emosi bahagia dan puas lah ya, kira-kira kayak gitu. Sudah ngomong saya nggak tahan ya.
puas lah pokoknya, orgasme lah, orgasme ya. Ketika pada saat dia orgasme, titik itulah, meskipun sesaat, itu adalah titik ketika sadarnya akan berhenti. Coba Anda cek dan Anda sadari diri Anda, ketika Anda sampai pada titik ketika Anda orgasme, Anda akan lupa sesaat tentang apa yang terjadi di sekitar Anda. Bahkan hutang aja lupa semua, hutang-hutang itu lupa pada saat itu. Ketika titik seperti itu, langsung Anda sentuh dia di bagian tertentu, kemudian dikatakan sugestinya. Mekanismenya adalah seperti ini. Ketika orang sampai pada titik tertentu itu, ketika bawah sadarnya siap untuk menerima informasi, dia mendapatkan satu informasi pertama kali. Lewat apa? Sentuhan. Ketika sentuhan itu terjadi, lantas kita berikan sugesti. Berarti dia mendapatkan stimulus berupa auditori, yang tadinya perabaan, sentuhan, atau kinestetik, kemudian auditori. Bahkan juga mungkin tatapan mata. Berarti dia mendapati visual kalau dia buka mata. Tapi kalau pas merem-merem gini, dia nggak lihat Anda. Tapi nggak apa-apa, bisa diulang-ulang kan. Diulang-ulang. Biar enak gitu ya. Ketika dia mendapati salah satu bagian tubuhnya disentuh, kemudian dia mendapatkan stimulus itu, ada serentetan peristiwa kejadian stimulus yang diterima. Jadi bawah sadarnya sedang aktif mendapatkan stimulus sentuhan, kemudian mendapati informasi yang lain. Setelah itu, sering-seringlah Anda ketika ngobrol lagi santai atau apa, nggak harus pas gitu-gituan, lagi ngobrol atau apa, sentuhlah bagian itu. Oleh karena itu, sentuhlah bagian yang unik dan memang memungkinkan Anda untuk nyentuh itu. Misalkan Anda sentuh bagian telinga belakangnya dia, belakang ini, terus dibisikin. Nah, next, misalkan pas lagi santai atau apa, moodnya lagi enak, Anda ingin merayu dia atau apa, atau lagi nyantai-nyantai ngobrol, sentuhlah bagian itu. Kalau perlu katakan lagi. Bahkan kalau sudah terlalu sering, maka sentuhan ini aja sudah diasosiasikan dengan pesan atau sugesti kita. Jika hal itu terjadi berulang dan berulang, sugesti itu akan masuk kepada diri Anda, pada dirinya dia, bukan diri Anda, diri pasangan Anda. Sorry, saya kalau ngomongin kayak hal gini kayak agak ngeredek saya, ya. Jadi sentuhlah bagian itu, seringlah mengatakan. Bahkan ketika nantinya sudah terbiasa, sentuhan-sentuhan ini justru malah akan membuat dia terasosiasi dengan sugesti Anda. Jadi misalkan suatu ketika dia lagi pergi keluar kota atau pergi kemana, pokoknya jauh dengan Anda. Sekarang bagaimana cara stimulusnya? Ya, Anda bisa kirimkan dia WhatsApp atau lagi telepon atau apa, kalimat yang sama. Semuanya saling terasosiasi. Semakin sering ini terpupuk, ya tentunya ini akan menjadi sebuah belief buat dia. Ketika dia mengingat Anda, sugesti itulah yang masuk pada dirinya. Jadi itu, praktekkan caranya ini ya, jangan praktekkan yang itu-itunya yang sering gitu loh. Tapi berikan sugesti, ya. Oke, cukup sekian dulu. Jika ada pertanyaan silakan tulis di komen. Dan pertanyaannya kalau bisa yang sudah punya pasangan, kalau nggak ada pasangan ngapain nanya gitu ya. Kemudian jangan lupa tekan like ya jika hal ini memberikan manfaat untuk Anda, dan bagikan kepada teman-teman Anda yang punya pasangan yang sudah mulai curiga atau apa, untuk mengamankan. Bagikan informasi ini, siapa tahu dia juga memerlukan dan membawa kebaikan buat dia dan keluarganya, dan nantinya pasti juga akan berpulang ke kita lah. Dan apalagi ya, subscribe ya, dan notifikasinya dinyalakan ya. Ini kan aturan emas kalau orang YouTuber tuh harus subscribe gitu ya. Oke, sekian dulu dari saya. Kita akan jumpa di video-video selanjutnya. Salam berlimpah dan salam hore.